sajikan jaring 2,5 inch, jaring 3 lapis. Ini pelambungnya sudah saya gantung, dan tahap selanjutnya yaitu kita ambil ujungnya dari 3 sisi. Nah, ini untuk sisi luarnya ya, satu kita ambil ujungnya ya, kita pegang lubangnya. Terus yang ini sisi dalamnya kita ambil juga ujung lubangnya ya. Terus ambil lagi sisi yang sebelah ya, namanya juga jaring 3 lapis, berarti ada 3 lubang. Yang 2 lubangnya sama, yang 1 beda, yang 1 sisi dalam. Nah gini teman-teman, setelah semuanya kita pegang, baru kita ikat pakai jarum yang sudah dikasih senar untuk menjahit. Karena kok kita saat ini harus diambil ujungnya ketika kita mau menjahit sisi ya pemberatnya. Kalau tidak dipersiapkan dari awal, ketika langsung kita jahit nanti pasti sering keliru, sering terbalik ujung sama ujung. Terus tahap selanjutnya kita ambil yang dari sisi sebelahnya ya. Terus nah ini kita pegang yang dalam ya, kita tarik, kita jadikan satu ya, kita kumpulkan jadi satu. Ini yang sisi dalam teman-teman ya, kita jadi satu. Nah ini ya, ini kan. Terus sisanya kan yang sisi luar, 2 sisi yang tengah kita pegang. Terus kita ratakan begini, kita tarik ya. Nah, supaya lubangnya ini merata. Setelah itu kita ikat memakai rapiah begini ya. Fungsinya apa nanti saya kasih tahu. Nah begini ya. Setelah kita ikat ya, terus rapiah ini kita kasih lubang. Terus nanti sisi tengah ini mau ditarik ke atas. Sebabnya apa? Karena sisi di dalam sama sisi luar itu lebih panjang yang sisi dalam. Nah, selisihnya hampir 2 jengkal. Dan 2 jengkal ini ketika sudah jadi jaring, dia akan menjadi kantong, dan kantongnya itu akan menjadi 1 jengkal untuk tempat ikan. 1 jengkal ini kalau ukuran ikan nila itu ukuran ikan super jumbo, sudah termasuk ikan besar ya. Nah, begini caranya, kita tarik ya ke atas, kita ikat. Setelah diikat ya seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti ini ukuran kantongannya seperti ini nanti. Nah seperti ini. Setelah diikat, terus dicek sebelah bawahnya. Nah ini bawahnya ini yang tadi sudah diikat pakai senar jarum. Kita ratakan lubang sama lubang, kira-kira lubangnya sudah sama atau masih panjang sebelah. Kalau sekiranya kok masih kurang ke bawah, berarti itu masih ke atasin, atau di atasin. Kalau
kurang ke bawah berarti diturunin gitu teman-teman, itu fungsinya begitu. Ini kurang ke bawah. Nah udah, nah ini sudah rata dengan sisi luarnya. Nah ini untuk mempermudah ketika menjahit. Nah kita mulai menjahit sisi pemberatnya. Oke, kita mulai. Saya kasih tahu dulu, ini jarak sisi pemberatnya antar timah dan timah itu 1 jengkal ya, 1 jengkal tangan. Nah tadi yang gabus pelampungnya itu panjangnya antar gabus dan gabus itu sekitar 2,5 jengkal atau 50 meter lah ya. 1 jengkal itu kan kira-kira 20 cm. Jadi ini juga nanti diperkirakan panjang sama apa itu pelampungnya itu 2,5 jengkal nanti segini ya, sekitar segini nanti. Lah ini nanti 2,5 jengkal ini harus diisi lebih sedikit daripada sisi pelampungnya. Jadi sisi pelampungnya saya isi 7. Ketika menjahit sisi pemberatnya harus lebih sedikit. Saya isi selisihnya cuma 1, yaitu saya isi 6. Supaya apa? Nanti ketika lebih lebar bawahnya itu jaring ketika dibentangkan akan lurus ke bawah, tidak akan miring. Oke, kita mulai. Cara membuat pemberatnya itu sudah pernah saya buatkan videonya teman-teman, tinggal teman-teman itu mempraktekannya, sangat mudah caranya. Yang penting ada bahannya, peralatannya pun semuanya sederhana, tidak ada peralatan yang mahal. Cara jahitnya masih sama teman-teman, seperti waktu menjahit sisi pelampungnya ya. Yang tengah diambil 2, setelah itu kita ambil yang sisi luar kita jadikan 1 sama sisi dalam, terus kita ikat sama ya. Atau patokan yang berikutnya itu ketika menjahit sisi pemberat itu adalah isi lubang ikatan. Maksudnya lubang ikatan itu bagaimana? Nah, seperti ini saya ya, ini saya ikat ya, ini seperti ini. Nah ketika membuat pemberat pastinya kan semuanya kan sama ya, dari ujung satu ke ujung satu itu mau panjang berapa puluh meter itu pasti sama semua. Kalau 1 jengkal pasti 1 jengkal semua. Nah untuk mempermudah yaitu kita hitung isian lubang kayak gini ya. Ini lubang ikatan ya, lubang senar yang di sini tuh ketika kita ikatkan di senar jaring kan menjadi lubang kayak gini. Nah, kita hitung tengahnya ini ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Oke, berarti di sini juga sama, di sini 4 ya. Ini menghitungnya dari sini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, nanti ini buat patokan seterusnya. Kalau masih bingung, yaitu tadi ukurannya disamakan dengan panjang pelampungnya. Ketika pelampungnya diisi 7,
berarti sisi pemberatnya di sini. Nah, harus lebih lebih rendah ya, harus selisih, jangan sampai jangan sampai pas atau apalagi lebih ya. Nah, itu buat patokan. Oke teman-teman, nah, kita buktikan ya, ini saya kira sudah mendapat 2 jengkal setengah. Nah, 1, 2, nah ini. Nah, kita hitung mulai dari sini ya. Ini saya hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6. Oke ya. Ini nanti ketika menjadi jaring, saya pastikan lubang ini akan lurus membentang ke atas. Fungsinya apa? Untuk mempermudah ikan masuk ya. Ketika lubang ini bisa membentang sempurna, membentuk segi 4 ya, nanti ikan itu akan dikira ini ada lubang untuk lewat, padahal di tengah masih ada senar lubang lebih kecil. Oke, saya mau selesaikan dulu, nanti bisa dilihat hasil akhirnya. Oke teman-teman, saya lanjutkan dulu. Kita lanjut menjahit pemberatnya sudah hampir selesai, tinggal sedikit lagi ya. Dan ini saya mau kasih tahu untuk teman-teman, ketika sudah hampir selesai menjahit sisi pemberatnya,
ya. Itu yang perlu diperhatikan adalah sisa sisa ininya, ini ya, sisa yang sisi dalamnya itu harus benar-benar hitungan yang tepat. Nah, maksudnya ketika menjahit yang atas itu, yang sisi pelampung itu harus sama dengan sisi pemberatnya, yaitu ini lubangnya itu harus diisi dua, sama dengan yang sisi pelampungnya. Kalau itu sudah dipastikan betul-betul sama, nanti ini ya, ini tidak akan tersisa dan tidak akan tersisa. Itu akan sama persis habisnya dengan sisi luar ya. Tidak lebih sebelah ya. Nah, ini saya buktikan pasti akan sama hasilnya ketika habis menjahit. Nah, ini kalaupun ada sisa, pasti hanya beberapa lubang, itu pun tidak menjadi masalah ya. Tidak menjadi masalah untuk sisi dalamnya. Nah, itu lumrah karena banyaknya lubang, kadang kan ada yang ketinggalan atau ada yang selisih. Nah, ini sama teman-teman habisnya. Ini sisi luar habis ya, dua-duanya habis, dan sisi dalamnya juga habis ya. Nah, ini tinggal kita dubli supaya kuat. Nah, set, tinggal kita potong. Nah, sudah set, jadi. Tahap selanjutnya bagaimana? Ini kan masih di antara ujung yang sini ya, itu tengah dan sisi luarnya itu kan belum bisa nempel. Nah, supaya nempel itu kita jahit. Nah, cara jahitnya mudah, tinggal kita gabungkan sisi luar dan dalamnya itu jadi satu, udah begitu aja. Dan ini sudah selesai teman-teman. Mari kita lihat hasilnya. Kita lepas ya. Kita lepas ikatannya ya. Ikatannya kita lepas. Nah, udah jadi. Jaring 2 inci atau 2,5 in sudah jadi. Nah, kita lihat, kita bentangkan supaya tahu hasilnya. Ayo. Oke teman-teman, ini jaringnya sudah jadi. Saya mau bentangkan bagaimana hasilnya. Seperti ini teman-teman, hasilnya sangat sempurna ya, sangat sempurna. Bentar, saya mau
Nanti saya perlihatkan secara lebih jelas. Oke, ini lihat hasilnya ya teman-teman. Nah, itu saya bentangkan sampai ke sana. Ini yang seperti tadi saya bilang, lubang ini akan membentuk segi 4 lurus ke bawah ya, sampai ke pemberatnya. Jadi jaring ini tidak akan kegeser begini. Soalnya rumus dari pertama sampai jadi itu semuanya hitungannya sesuai sesuai dengan prediksi atau dengan hitungan tepat. Jadi begini ya, jadinya ini sangat lurus gitu, dia sangat lurus. Nah, ini kelihatan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sekedar apa itu contoh yang saya buat. Jaring 2,5 in dengan tinggi kira-kira 1,20 meter ya, dan panjangnya ini sekitar 7,5 meter ya. Namanya buat contoh, tidak usah panjang-panjang lah ya teman-teman ya, jelas ya. Nah, ini dari lubangnya itu lurus ke bawah. Oke teman-teman, tinggal dipraktekkan. Semuanya akan mudah kalau sudah dipraktekkan ya. Terima kasih awal sampai akhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf, dan jangan lupa minta dukungannya, like and subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petualang.